Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Andes Bapak Dehdi Nurjamil, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah kepramukaan. Perkenalkan, nama saya Nopi Latifah dengan NPM 2421511111106. Di sini saya akan membahas soal UTS kepramukaan. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Pembagian kelompok dalam kepramukaan itu adalah membagi anggota pramuka ke dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, yang biasa disebut dengan regu, sangga, ataupun kelompok kerja. Tujuannya buat apa sih pembagian kelompok itu? Nah, tujuannya agar kegiatan itu dapat berjalan dengan lebih efektif, terorganisir, dan juga untuk melatih kerjasama antar anggota. Nah, biasanya juga ini tuh disesuaikan dengan tingkatan usia dan juga jenjang pramuka. Nah, misalnya pada pramuka penggalang, anggotanya itu dibagi dalam kelompok kecil yang disebut dengan regu. Nah, sedangkan pada pramuka penegak itu disebut dengan sangga. Dan pada setiap kelompok-kelompok itu dipimpin oleh ketua regu ataupun pemimpin sangga. Contohnya dalam kegiatan perkemahan ataupun lomba keterampilan pramuka. Nah, anggotanya itu kan dibagi ke dalam beberapa regu. Nah, setiap regunya mempunyai tugasnya masing-masing. Nah, misalkan ada regu A. Regu A ini tuh bagian yang menyiapkan logistik. Terus regu B mendirikan tenda, dan regu C yang mengatur kebersihan lingkungan. Nah, atau misalkan dalam kegiatan jelajah alam. Nah, setiap kelompoknya itu ada yang membaca peta, menentukan arah kompas, dan menyelesaikan tantangan dari pos ke pos. Nah, lalu seberapa penting sih pembagian kelompok dalam kepramukaan itu? Nah, pembagian kelompok dalam gerakan pramuka itu sangat penting karena untuk melatih kerjasama dan juga kekompakan antar anggota, menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam kelompok, melatih kepemimpinan, dan juga memudahkan pembina dalam mengelola kegiatan. Nah, jadi dengan adanya pembagian kelompok ini, kegiatan pramuka itu akan menjadi lebih efektif dan juga dapat menanamkan nilai-nilai sosial seperti gotong royong, disiplin, dan juga kepemimpinan. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Nah, asas gerakan pramuka itu adalah Pancasila. Nah, artinya seluruh kegiatan, tujuan, dan proses pendidikan dalam gerakan pramuka itu harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Nah, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, bahwa pramuka itu berasaskan Pancasila. Sedangkan lambang dalam gerakan pramuka adalah simbol yang mewakili identitas dan juga nilai-nilai yang dianut oleh gerakan pramuka. Nah, lambang gerakan pramuka di Indonesia itu adalah tunas kelapa. Asas dan lambang menjadi bagian esensial dari gerakan pramuka. Kenapa? Karena keduanya itu menjadi dasar nilai dan juga identitas dalam kegiatan kepramukaan, di mana asas berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan sikap dan juga perilaku anggota pramuka agar memiliki karakter yang baik seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan cinta tanah air. Sedangkan lambang pramuka yaitu tunas kelapa melambangkan generasi muda yang kuat, mampu beradaptasi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Lalu, bagaimana hubungan antara asas dan juga lambang pramuka? Nah, asas ini berisi nilai-nilai yang diajarkan dalam pramuka. Nah, sedangkan lambang menjadi simbol yang menggambarkan nilai-nilai tersebut, sehingga membantu anggota pramuka dalam memahami dan juga mengingat tujuan dari gerakan pramuka. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nah, di nomor 3 ini ada fungsi kepramukaan dalam proses pendidikan bangsa. Yang pertama, sebagai sarana pendidikan karakter bagi generasi muda. Nah, kepramukaan ini membantu membentuk sikap dan juga kepribadian yang baik seperti jujur, disiplin, dan juga peduli. Yang kedua, mengembangkan keterampilan hidup atau life skills seperti kepemimpinan, kerjasama, dan juga kemandirian. Kegiatan pramuka itu melatih kepemimpinan, kerjasama, dan kemandirian melalui kegiatan kelompok ataupun praktik langsung. Yang ketiga, menanamkan nilai disiplin dan juga tanggung jawab.
Nah, anggota dibiasakan menaati aturan dan menyelesaikan tugas dengan baik. Yang keempat, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Nah, pramuka menanamkan rasa bangga, cinta, dan setia kepada bangsa dan negara melalui berbagai kegiatan kebangsaan. Nah, selanjutnya ada peran kepramukaan dalam proses pendidikan bangsa. Yang pertama, membentuk kepribadian yang mudah beradaptasi. Nah, kepramukaan ini melatih anggota untuk mampu menyesuaikan diri dengan berbagai situasi dan juga lingkungan, terutama dalam kegiatan yang dilakukan di alam terbuka dan juga kerja kelompok. Kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Nah, dalam kegiatan pramuka, setiap anggota itu memiliki tugas dan juga perannya masing-masing, sehingga mereka itu belajar bertanggung jawab terhadap diri sendiri, kelompok, dan juga tugas yang sudah diberikan gitu. Nah, ketiga, meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kepramukaan ini menanamkan nilai-nilai spiritual dengan mengajak anggota itu untuk selalu berdoa, bersyukur, dan juga menjalankan agama dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, membentuk watak dan akhlak yang mulia. Kegiatan pramuka mengajarkan sikap disiplin, jujur, saling menghargai, dan juga peduli terhadap sesama, sehingga membentuk karakter yang baik. Nah, yang kelima, menumbuhkan rasa percaya diri dan kebangsaan. Nah, melalui berbagai kegiatan seperti upacara, kepemimpinan, kerjasama, anggota pramuka itu dilatih untuk percaya diri serta memiliki rasa cinta dan juga bangga terhadap bangsa dan negara. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara meningkatkan peran kepramukaan di era digital seperti sekarang ini? Nah, yang pertama, kita bisa memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan pramuka seperti menggunakan aplikasi untuk peta digital gitu ya, atau media pembelajaran berbasis online. Yang kedua, kita membuat konten edukasi pramuka di media sosial agar kegiatan pramuka itu lebih menarik nih gitu kan bagi generasi muda. Menarik nih kegiatan pramuka ini gitu. Yang ketiga, mengintegrasikan teknologi dengan kegiatan lapangan. Misalkan kita membuat dokumentasi kegiatan nih melalui video ataupun membuat vlog gitu. Terus yang keempat, mengembangkan pelatihan keterampilan digital seperti adanya literasi digital dan juga keamanan internet. Dengan adanya cara-cara tadi, kepramukaan itu akan tetap relevan dan juga menarik bagi generasi muda di era modern seperti ini. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Prinsip dasar kepramukaan adalah nilai fundamental yang menjadi landasan moral, arah pembinaan, dan kerangka etik dalam penyelenggaraan pendidikan oleh gerakan pramuka. Prinsip ini bukan hanya sekedar teori, tetapi menjadi pedoman perilaku setiap anggota dalam kehidupan sehari-hari. Metode kepramukaan adalah cara pendidikan khas yang digunakan dalam kegiatan pramuka untuk membentuk karakter, keterampilan, dan sikap peserta didik melalui pengalaman langsung. Dalam gerakan pramuka, sistem Among diartikan sebagai sebuah sistem pendidikan yang dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat bergerak dan juga bertindak dengan leluasa, dengan sejauh mungkin menghindari unsur-unsur perintah keharusan dan juga paksaan, dengan maksud untuk menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya diri, kreativitas, dan aktivitas sesuai dengan aspirasi peserta didik. Lalu, seberapa penting sih memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kegiatan pramuka? Nah, sangat penting ya teman-teman untuk memahami dan juga mengimplementasikan prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, dan juga sistem Among dalam kegiatan pramuka agar kegiatan kepramukaan itu dapat berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan karakter. Nah, dengan memahami prinsip dasar, metode, dan juga sistem Among, anggota pramuka itu dapat mengembangkan sikap disiplin, tanggung jawab, kerjasama, serta kepedulian terhadap sesama dan juga lingkungan. Nah, selain itu, prinsip-prinsip tersebut membentuk kepribadian anggota pramuka yang mandiri, berakhlak baik, dan memiliki jiwa kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari.
Pembina perlu mencontohkan serta melibatkan anggota secara aktif agar nilai-nilai tersebut tidak hanya dapat dipahami, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita ke nomor 5, yaitu nomor yang terakhir. Gerakan Pramuka merupakan organisasi pendidikan nonformal di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan untuk membentuk karakter, watak, dan kepribadian luhur generasi muda. Selanjutnya ada struktur organisasi Gerakan Pramuka. Yang pertama ada Kuarnas atau Kuartir Nasional. Nah, Kuarnas ini yang mengatur kebijakan Gerakan Pramuka di seluruh Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Mabdinas, yaitu Presiden RI. Yang kedua ada Kuarda atau Kuartir Daerah. Nah, Kuarda ini yang mengkoordinasikan kegiatan pramuka di daerah yang dipimpin oleh gubernur atau Mabida. Yang ketiga ada Kuarcap atau Kuartir Cabang. Nah, Kuarcap ini berada di tingkat kabupaten atau kota yang dipimpin oleh bupati atau wali kota atau disebut dengan Mabicap. Nah, yang keempat ada Kuaran. Kuaran ini Kuartir Ranting yang berada di tingkat kecamatan yang dipimpin oleh camat atau disebut dengan Mabiran. Dan yang kelima ada Gudep atau gugus depan. Nah, Gudep ini berada di tingkat sekolah atau satuan pendidikan tempat anggota pramuka itu berlatih yang dipimpin oleh Kababigus atau kepala sekolah. Nah, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan ADART atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu? Nah, ADART atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga adalah dokumen hukum tertinggi yang menjadi pedoman utama, landasan operasional, dan peraturan mengikat dalam tata kelola internal suatu organisasi ataupun perusahaan. Nah, ADART ini mengatur visi, misi, struktur, tujuan, hingga tata cara pelaksanaan kegiatan yang sudah disepakati oleh seluruh anggota. Nah, pengaruh ADART dalam pengalaman anggota pramuka itu yang pertama memberikan aturan yang jelas dalam kegiatan pramuka. Kedua, menjamin kegiatan berjalan tertib dan juga terarah. Yang ketiga, menjelaskan hak dan juga kewajiban anggota pramuka. Dan yang terakhir, yang keempat, membantu anggota memahami nilai-nilai organisasi dan juga kedisiplinan. Nah, memahami ADART itu sangat penting bagi anggota pramuka karena ADART ini menjadi pedoman utama dalam menjalankan kegiatan dan kehidupan organisasi. Nah, lalu dapat membantu anggota juga dalam memahami sistem organisasi pramuka, menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap organisasi, dan juga membantu anggota dalam menjalankan kegiatan pramuka sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, setiap anggota pramuka sebaiknya diberikan pemahaman mengenai ADART sejak awal bergabung, misalnya melalui kegiatan pembinaan, diskusi, atau pelatihan organisasi gitu ya. Nah, dengan demikian, anggota itu dapat menjalankan kegiatan pramukanya itu dengan lebih terarah dan juga memahami apa peran dia serta tanggung jawabnya terhadap organisasi gitu. Sekian pembahasan soal dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.